Selain kami apa ya? Praktek. Wara itu Pak iya PEJ anggotanya iki ABC dan sebagainya. Kami tentunya dengan praktek langsung ngetan kon ngene bine terus Shalom teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Yeski Rakaino dari Pepantaran Sari, tentunya di Sukacita, Suka Duka Cerita Kita. Dan di sini saya ingin dari masing-masing narasumber memperkenalkan dirinya dari nama dan juga asal kekuatannya. Dari Mas Andri, silakan. Halo, shalom. Nama saya Andreas dari Pepantaran Ragusari. Halo, salam teman-teman. Saya berasal dari Pepantan Blukertong dan hari ini ikut acara di tim media. Enggak, Pak. ya. Shalom juga, saya Pak Wahyudi dari Pepantan Bulukerto juga sama dengan Pak Mono. Ya. Terima kasih. Nah, juga teman-teman, di sini saya ditemani dengan dari Bapak Andri, Bapak Mono dan juga Bapak Wahyu. Di sini kami akan membahas suatu perbincangan mengenai PEJ. Jadi saya itu menjadi salah satu pemuda remaja dari GKJ Perantara yang saya dengar-dengar di GKJ Perantara ini ada yang namanya keanggotaan PEJ lah. Nah, saya kan belum tahu PEJ itu apa. Saya minta tolong Bapak Mono untuk menjelaskan PEJ itu apa sih, Pak? Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ya, memang untuk generasi muda perlu tahu ya, Dek, ya. Iya. Intinya apa toh itu PEJ? PEJ adalah peningkatan ekonomi jemaat, ya. Yang dimana ini bergerak di bidang peningkatan ekonomi. Itu Baik. Asal mulanya PEJ itu dibentuk itu buat apa sih, Pak? Atau dengan tujuan apa sih, Pak? oh ya, ini ya. Tentang kehidupan berjemaat, tentunya kita sebagai gereja itu kan kita harus tahu kondisi warga kita, bagaimana kita memajukan, bagaimana kita memberikan apa yang kita bisa berikan pada jemaat. Tentunya tim EJ juga dipercaya oleh GKJ Pranowo untuk tentang ekonomi. Bagaimana nanti efek dari ini adalah adanya suatu peningkatan ekonomi jemaat kita untuk kedepannya kita bisa mengharapkan dari ekonomi yang baik, iman yang baik, ibadah akan berjalan dengan baik, dan tentunya dari segi persembahan dan lain juga akan meningkat. Kalau berpikir itu kita berpikir untuk beberapa tahun ke depannya nanti kita bisa membuktikan itu. Nah, jadi PEJ itu tidak terpaku pada peningkatan. Jadi ada yang namanya membangun, juga ada untuk membuahkan hasil juga ya, Pak? Iya, tentunya itu kan saling berhubungan. Dalam suatu pelayanan ada yang dipersiapkan untuk jasmani, rohani. Nah, itu yang perlu adik-adik tahu, dan tentunya di nantinya kita semua kan juga akan bergerak tentang itu juga. Gitu. Terima kasih, Pak. Dan untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Andri. Nah, Pak Andri, tadi kan PEJ itu sudah dijelaskan dari Pak Mono tentang peningkatan perekonomian jemaat di GKJ Perantara ini. Nah, asal mulanya itu sejak kapan sih, Pak? Asal mula PEJ, kalau setahu saya dari dulu waktu kecil ya. Saya belum, mungkin masih bayi udah ada. Saya lihat Sudah lama ya? Iya. Dari dulu itu mungkin sekitar tahun 90 ya, Pak ya. Iya, 90-an itu pernah ada
pelopornya itu namanya Pak Sukamto. Pak Sukamto itu dulu bertempat di Ngotopolo, Kabupaten Ngotopolo. Jadi pelopor dulu waktunya namanya bukan PEC, tapi Diakonia Pertanian. Nah, dari itu juga mengarah ke PEC. Jadi dari situ kita berawalnya, ini juga sejarah. Waktu itu saya juga belum ikut, masih sekolah minggu ya sih. Berarti sebelum PEC ada yang namanya Diakonia Pertanian. Nah, kenapa Pak diubah menjadi PEC itu Pak? Nah, ada suatu kejanggalan atau suatu permasalahan atau apakah? Tidak ada permasalahan ya, memang kalau diubah menjadi PEC itu apa kayak perkembangan era. Namanya sekarang kan eranya HP lagi jenenge diganti hanya ya itu sebenarnya gini, itu satu level ya, satu bidang itu yang bergerak di bidang ekonomi. Diakonia itu kan juga pelayanan kita terhadap jemaat, kita terhadap masyarakat sekitar. Nah itu bukti waktu di Diakonia itu ya, itu sampai sekarang operasi yang dibentuk oleh Pak Kamto itu masih sampai sekarang di tengah-tengah masyarakat ini untuk Polo. Jadi saya sudah survei, sudah mendengar sendiri, sampai masih ada itu. Jadi itu bukti bahwa memang pelayanan ini bagus untuk ditingkatkan di tengah-tengah jemaat itu. Oh Ya. terima kasih Pak. Nah untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya pada Bapak Wahyu. Jadi ini Bapak Wahyu, kan Bapak Wahyu ini sekarang sudah ikut ambil bagian dalam keanggotaan PEC. Nah itu motivasinya apa sih Pak? Atau diajak atau ketulusan hati atau gimana Pak? Ya tentunya saya diajak, terus saya tidak apa ya, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini kesempatan bagi saya untuk bisa berpelayanan. Selain di kemajelisan, di PEC kan juga berpelayanan. Kita bisa menjadi bagian dari PEC, bisa berguna untuk pasangan di GKJ Purwantoro. Bisa menjadi berkat ya Pak? Bisa menjadi berkat juga. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Onor kembali. Ya. Tadi kan PEC sudah dijelaskan dengan panjenengan. Nah, GKJ Purwantoro ini memiliki satu tujuan penting nggak Pak untuk PEC ini? Ya, Yang paling penting Pak? Pasti. Yang kita tuju adalah biar jemaat kita hidup sejahtera. Baik. Biar di saat contohnya saja di saat pandemi kemarin, sebelum itu terbentuk kami sudah bergerak. Jadi itu bergerak dari hati kita masing-masing. Jadi memang itu untuk kesejahteraan jemaat dan gereja tentunya. Ya, Ya, tujuannya sangat mulia. untuk jemaat dan gereja. Tuh. Oke. Nah, Lanjut selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Andri kembali. Iya. Nah, dari sekian lama kita jenengan ini ikut ambil bagian dalam PEC. Nah, proyek apa sih yang dilakukan Pak? Proyeknya PEC itu sangat fleksibel, pokoknya nggak terpaku. Ibaratnya satu program enggak, jadi kita nyangkutnya luas kamu ya. betul. Yang kita kerjakan saat ini itu dari segi pertanian. Nah, sekarang kita udah berbagi-bagi benih, seperti benih cabai ataupun benih sawi yang masih perlu disemai itu, atau untuk yang lainnya itu kita berbagi hasil panen. Nah, kita tim PEC itu membentuk suatu tim, jadi tidak ada di Bulukerto tapi juga ada di Rangusari. Jadi dari itu kita mengelola satu lahan milik warga, kita kelola, kita sewa, tapi bukan sewa bayar, teman kita pakai aja, warga dikasih dengan cuma-cuma. Nah itu kita manfaatkan untuk mengolah dari pertanian yang tim PEC bentuk. Jadi kita kan menanam cabai, ada yang menanam terong, sawi, nah pokoknya serba sayuran. Kalau di Rangusari itu kebanyakan sayuran. Jadi hasilnya itu nanti dibagikan ke warga sebagian. Seandainya udah merata, itu juga bukan warga jemaat gereja saja, kita juga mengarah ke lingkungan sekitar perkebunan itu. Nah, begitu. Nah,
kan itu hasilnya dibagikan Pak. Ada yang sudah menjadi gimana ya? Kita panjenengan ini sudah mengeluarkan hasil untuk dijual ke masyarakat luas itu sudah belum? Sudah. Itu apa Pak? Itu dalam bentuk satu sayur, dua tentang pertanian. Nah kalau pupuk itu bagian dari juga program, tapi itu untuk kalangan sendiri, nggak berani karena belum punya izin. Kita bikin kompos, pupuk cair, dan juga kita bisa mengeluarkan produk yang dari jemaat juga, dari bimbingan kami seperti ceriping, seperti keripik, seperti degan. Itu sudah itu juga kami pasarkan di Klasis Entrepreneur. Itu sudah laku, sudah berjalan dengan baik. Untuk kedepannya kami juga pengen ini lebih maju lagi gitu. Yang sekarang ini lingkupnya sudah ke Klasis atau sudah sampai Klasis, mungkin sudah mulai online. Ya. Jadi memanfaatkan teknologi ya Pak? Iya, ya dikit-dikit mulai mengembangkan dengan kemajuan teknologi. Nah untuk sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Wahyu. Jadi begini Bapak Wahyu, kan tadi sudah dilakukan proyek yang mendekat. Nah setelah kita tahu dari proyek-proyek yang sudah dulu dilakukan, produk jadi apa Pak yang sudah menjadi hasil? Produk jadi ya kalau pertanian mungkin sayuran, terus cabai, sawi, terus terok juga ya Pak. Intinya kalau bisa kita itu produknya organik ya Pak Bapak. Ya, kalau bisa. Karena apa? Kita mau kembali ke alam. Terus untuk yang tidak pertanian, non pertanian, kita belum bisa membuat. Kita hanya menjembatani produk dari warga untuk dijualkan ke masyarakat atau ke pasar. Kan produk dari warga di Kaji Purwantoro banyak sekali dan ada mungkin 1-2 yang kesulitan untuk mengeluarkan. Kita bisa pemasarannya, membantu memasarkan. Iya. Nah kalau kita lihat, jadi keanggotaan PIJ ini juga membantu untuk memasarkan. Nah jikalau ada salah satu jemaat yang kesulitan dalam mencari sebuah peluang pemasaran, itu solusi utamanya apa Pak? Apakah dipasarkan melalui online itu? Nah itu yang kami dalami dan ini sudah kami lakukan sebenarnya lewat Klasis Entrepreneur, lewat online itu sudah kami lakukan, itu kami sudah bergerak. Tapi sementara respon dari jemaat itu ya masih minim, sebenarnya 40% lah. Tapi kita akan berusaha untuk menekan itu dengan tim-tim solid kami yang kami datang untuk tidak dipaksa, dengan kerelaan hati kami untuk kami bisa masuk di dalam pelayanan ini dengan ketulusan hati kami. Dan untuk kedepannya saya yakin kesulitan jemaat tentang produk dan hasil pertanian, doakan kami bisa melakukan dengan baik, dan itu tantangan untuk adik-adik ya tentunya untuk kedepannya. Seharusnya adik-adik punya tantangan dengan cara pada saat ini untuk lebih mengambil bagian di dalam pelayanan ini gitu ya, dan kami tunggu. Benar, kami nanti ya. Nah untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Mono. Untuk keanggotaan PIJ ini bagaimana sih pengelolaannya Pak? Nah, jadi PIJ itu ada anggota resmi, itu yang membuat itu, yang mengelola adalah saya, tapi itu yang saya setorkan ke DKJ Purwantoro itu sebagai anggota tetap, yang dimana ada perwakilan di setiap kepandang, koordinator kepandang masing-masing. Ya, terus ada tim eksekusi lapangan, ya, tim kerja nih ada, itu ada 7 orang, kalau enggak 8 itu jiwa-jiwa yang terpanggil yang tidak saya paksa. Jadi mereka datang sendiri dengan sukarti, dengan curhat mereka, pengen ikut pelayanan, gitu. Dan saya menginginkan untuk adik-adik ya seperti itu.
mereka luar biasa dengan kerelaan. Di PEJ itu daerah banyak liku-likunya, supaya itu kurang gawean gitu, sing neko-neko seperti itu. Jadi resikonya kadang-kadang ya harus menyesuaikan dengan daerah, kondisi, dengan perasaan kita juga. Meluangkan Waktu banyak terkeras, tapi puji Tuhan, Tuhan mempersenjatai kita, memberkati kita dengan karunia dan kebesaran yang kami mampu ya berjalan sampai sekarang ini. Dan dengan sabar ya Pak. Iya. Untuk sekarang ini keanggotaan PJ itu ada berapa Pak? Yang dimaksud yang di GKJ ataukah yang dieksekusi di lapangan? Yang di GKJ dulu. GKJ itu kalau kompanannya ada 6 ya? 6 ya, ada 6 koordinator, 1 ketua, 1 sekretaris. Jadi itu ada 8. Itu yang masuk dalam GKJ, dan yang eksekusi ya tadi 8 orang itu tim solid kami, dan kami senantiasa memberikan semangat luar biasa. Kami bisa kerjasama dari ide mereka, bisa buka lapak dagang setiap ada momen-momen acara penting gereja yang nanti itu berfungsi untuk pelayanan juga itu. Nah, jika ada orang yang bukan jemaat gereja tapi memiliki kerinduan ingin bisa dalam pengelolaan PJ itu bagaimana? Boleh atau tidak Pak? Ya, maksudnya gimana? Ulang lagi. Maksudnya kan orang yang dari luar gereja, bisa dari agama yang lain tapi ingin ikut mengambil ilmu dari ya bisa. Ini sudah terjadi di tim kami itu memang seperti itu. Bahkan kami dari pelatihan tentang pembuatan pupuk, terus bagaimana cara bikin benih yang bagus, bagaimana mempersiapkan lahan hutan yang bagus. Mereka banyak data yang kayak kita, bagaimana itu cara menanam lombok, itu banyak sekali. Jadi memang kami membuka untuk seluas-luasnya. Kami PEJ itu ya bergerak untuk ekonomi jemaat, ya untuk berpelayanan, kesaksian kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami banyak sekali tugas. Jadi doakan agar ini semakin menyatu di hati jemaat dan masyarakat sekitar, dan juga untuk generasi agar tertarik dan semakin tertarik. Untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Wahyu. Jadi begini Bapak Wahyu, bagaimana sih keanggotaan PEJ itu merekrut atau mensosialisasikan bahwa gini loh, di GKJ Permantara itu ada suatu keanggotaan PEJ. Nah, bagaimana sih keanggotaan PEJ itu mensosialisasikan itu kepada generasi berikutnya atau kepada kami pemuda dan remaja itu bagaimana? Dengan cara apa? Ya, selain kami apa ya? Praktek. Wara dulu Pak iya, PEJ, anggota iki, ABC dan sebagainya. Kami tentunya dengan praktek langsung, ngetan ngon ini terus iki lho do nandro lombok, nandro Bukti nyata. ya melalui bukti nyata. Lah itu akan menarik sing maune 1 tahun yang lalu belum tertarik, akhirnya tahun kedua tertarik, dan itu apa ya, kami harap tidak berhenti di situ. Artinya apa? Ya bisa bertambah bertahap, dan akhirnya kita tahu toh masyarakat kita, pasaman kita kebanyakan petani. Jadi ya yang muda-muda ini bisa tertarik untuk ya belajar bertani, terus mengembangkan apa yang ada di lingkungan kita. Enggak hanya pertanian, tapi itu tadi pemasaran, buat produk baru, terobosan. Kira-kira begitu. Nah, dari sekian lama kita melihat keanggotaan PEJ itu,
bagaimana sih merekrutnya? Ataukah cuma ditanya atau dari tadi kan sudah dijelaskan bahwa merekrutnya melalui bukti nyata itu. Nah, dari selama ini apakah ditanya atau diajak? Jadi Pak Andri, saya ajak ke hutan. Biar nggak jawab. Iya. Nah, yang jawab itu saya. Ya. Jadi gini, kadang-kadang orang kan bingung tuh, mau mencari anggota di dalam suatu pelayanan bingung. Tapi dulu itu saya berangkat sendiri, jadi memang bukti nyata. Terus saya selalu bekerja, terus dengan action saya di lapangan di tengah jemaat itu mereka jadi tertarik dan mereka datang sendiri. Ini nak jemaat bernyene-nyene kita, kapan maju nih. Nah, dari situlah mereka saya jebak dalam arti baik loh. Iya, iya. Dari rasa tidak panjenengan berani nggak saudara menerima tantangan saya untuk memajukan ekonomi jemaat. Nah, dari situlah mereka tumbuh berkembang jadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Bahkan mereka berani mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri. Luar biasa enggak? Luar biasa. Berarti Ya. awalnya itu bukti nyata, Iya. terus ketulusan hati dan Betul. juga memberikan atau hatinya itu tertantang gitu ya. Tantangan yang baik. Terus Baik, baik. menyangkut yang itu sosialisasi ya memang dulu saya memang sering dengan cara saya sering ke tempat jemaat mereka jadi Berusuhan. tahu Berusuhan. Kita jadi berusuhan. kami ini berusuhan di tempat warga kadang ke kebun atau ke bebel-bebel itu kami masuk ke sana dengan sosialisasi tentang PIJ ini biar mereka tahu mereka foto PIJ itu orang benar tapi mereka sekarang jadi tahu ternyata gereja itu peduli dengan kita, peduli dengan jemaat. Untuk kedepannya, nah nanti hasil harapannya jemaat ini akan peduli juga ada ke gereja gitu. Nah, dipun puas. Nah, untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya dari Bapak Anu lagi. Nah, suka dukanya mengikuti PEJ itu apa? Suka juga, wah lo kan suka nih. Sedikit tanya kabel ya, suka dulu tanya kabel. Lanjut. Jadi sukanya saya, dukanya kan. Saya penutup. Sukanya itu apa ya? Kalau saya pribadi itu kayak apa ya? Ada kesibukan yang pertama. Terus yang kedua tuh senangnya ya bisa kumpul, biarpun saya dari Randusari, Pak mau dari Purwokerto, Mas Purwokerto dan tim-tim yang lain dari papanan lain kita bisa ngumpul. Jadi satu ini tidak ketemunya pas ada acara kayak apa KWD atau apa itu jadi hampir setiap waktu itu Pak ayo ngumpul begini. Nah itu suatu sukanya di situ. Sukanya mah ngumpul bareng-bareng konco cak pelantol kapan meneh kan kumpul dadaan kumpul orang ketemu jam semene dipelene ketemu ya malah ora hati. Rasane lho, neng kebonku. Wah, langsung mangkat. Engko kowe butuh ini Pak Mono. Andre nek ini siap. Mangkat. Wis pengen itu ini Pak kan ini gratis Pak. Wong sok golek angel kan. Nah itu salah satu sukanya ya. Kalau dukanya itu apa? Kalau saya pribadi itu dukanya kan kalau di Randusari ngurusin di kebun ya. Kadang ngali nang omah. Jadi bojoku dhewe wong berusia tak gali uang ae ya. Padahal ya itu kali. Tapi juga apa ya? Itu suatu PR dan motivasi buat saya. Wis berarti aku juga ora berurusi pelayanan terus ya pelajari dipikir kadang ya itu. Tapi salah satu PR-nya itu bagaimana kita memberi penjelasan pada keluarga otomatis orang terdekat. Mungkin kan ya orang mesti Gusti kan kayak kowe tak pelayanan ini kowe iso ora nampa iki lho. Kowe tak kei pelayanan dadi tim PEJ, gaweanmu yang tegal macul. Lah ngomahmu piye lah kan otomatis dari pihak dalam internal keluarga kan protes ya itu suatu tantangan saya ini loh. Nanti kita harus bisa menjelaskan ke anak atau istri atau orang-orang rumah artinya pelayanan gini ya. Lambat laun istri dan dari keluarga itu bisa tahu jadi melalui ternyata. Nah dari situ kan bisa timbul apa ya? Jadi orang kok
karena juga yang beruntung terus kemudian yang beruntung terus kemudian semua sudah dadi. Karena itu saya, Untuk selanjutnya kalau mau Pak Wah dulu ya. Kalau saya sukanya dulu apa dukanya ini? bebas. Kalau sukanya saya yang jelas saya dapat ilmu yang saya dulu tidak tahu, sekarang jadi tahu carane nandur opo itu bagaimana toh? Oh ngene iki cara sing baik. Terus carane gawe pupuk organik piye toh? Begini dijelaskan, saya tidak tahu mulanya sekarang jadi tahu. Terus ya seperti Mas Andre tadi, saya bisa berkumpul, berbagi ilmu, sharing. Oh benar Bu, lomboknya jegrik. Terus iya bisa solusinya, terus diberitahu Pak Mono, kita bisa sharing, berbagi ilmu, terus bertukar pikiran mungkin tidak hanya di seputaran kebun atau seputaran tanaman, tapi bisa yang lain. Terus yang dukanya itu kalau saya tidak ambil pusing ya, yogurt wayahe leren, ora iso leren, tapi ya tidak masalah bagi saya. Itu kan pomo kerja kan membudane. Jadi tidak masalah buat saya, tidak ada dukanya, suka semua. Ya kira-kira begitu. Itu selanjutnya kalau mau. Ya, memang sebuah pelayanan yang di lapangan langsung itu memang banyak resiko ya. Jadi banyak suka dan dukanya, terutama untuk di PJ. Dan saya sudah hampir ya 2 tahun lebih lah ini. Jadi saya merasakan bagaimana sih sulitnya, bagaimana sih pelayanan ini. Karena ini adalah pelayanan yang tujuannya itu besar sekali, yang nantinya bisa satu, kita bisa dekat dengan warga, kita bagaimana kita bisa tahu permasalahan di tengah-tengah jemaat itu. Jadi dari sengoran duwe, dari yang ada masalah, dari yang kesulitan tentang ekonomi, tentang keuangan itu jadi tahu gitu. Jadi memang PJ ini banyak orang yang kalau konekal kamu ya oke bisa membaur dengan masalah itu rasanya banyak tantangan dan liku-liku ya. Jadi tidak seenak yang kita pandang. Jadi kadang-kadang paling menjijikan itu kalau gini, duit gereja bedulanan, nah seperti itu adalah tantangan yang luar biasa bagi kami. Tapi dengan misi pelayanan, dengan lebah dodo, dengan kesabaran, teman-teman juga saya kasih tahu kalau ada yang bilang itu rasa dipikir, rasa digagas, iki pancen pelayanan ini tantangannya Pak Diri. Jadi mereka sudah menyadari kalau ada kritik dan saran, terima, kita akan koreksi bersama-sama sehingga nantinya pelayanan ini akan menjadi sebuah motor besar, penggerak yang besar untuk memajukan jemaat, biar juga menjadi jembatan penghubung antara jemaat dan gereja, jemaat dengan majelis, jemaat dengan pendeta, sehingga kita saling bersinergi, saling berhubungan agar tidak saling curiga, saling membantu, saling mendukung juga gitu. Nah, tentang apa tadi? Yang terakhir tadi apa? suka-suka. Dukanya. Ora ceritane dukane wis kabeh wong roh. Seperti itu pokoknya. Nah, dukane ngomong nek tak ceritane malah generasi muda itu adalah liku perjalanan pelayanan saya, karena misi pelayanan di dalam hati saya adalah satu, saya pengen menjadi bagian dari hidup orang lain. Itu adalah prinsip panggilan pelayanan saya. Jadi apapun itu harus saya jalankan. Karena doa saya adalah doa, pakailah saya dalam pelayanan Tuhan. Dan Tuhan menjawab, saya dikasihkan untuk pelayanan di bidang ini. Mudah-mudahan nantinya bisa memberikan semangat untuk adik-adik tentunya. Sing pahit-pahitnya yang Pak Mono. Ya nego karek ngunduh
berjalan dengan baik. Itu Suka-sukanya ya Pak. ya. Nah, sebelum kita bahas tentang harapan dari keanggotaan, saya ingin bertanya, untuk keanggotaan PIJ itu ada rapat rutin nggak? Kita itu gini ya, orangnya netral semuanya, nggak ada rapat rutin. Sehingga nggak formal gitu. kita itu pengen ngumpul ya di kebun itu. Kita rapat di situ ngobrol-ngobrol. Kalau nggak di grup, sesuk anak rapat, anak klasis, mangkat yo, mangkat. Besok ada pelatihan, mangkat yo nganggo landiki, persiapke bahane, Pak Aris sing tukang nyiapne bahane. Mbah Larso kuwi sing tukang nyiapne bahane. Jadi semua jadi kami saling melengkapi. Nah, untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya pada Pak Andri. Iya. Harapan Bapak untuk kedepannya dari GKJ Purwantoro untuk bidang PIJ itu apa? Harapan untuk bidang PIJ ya pokoknya ada hati-hati yang rela, pokoknya hati bukan hati jiwa-jiwa yang tersentuh hatinya untuk apa ya, bergabung dengan PIJ. Pelayanan pokoknya bukan ya, PIJ kan luas cakupannya, bukan di pertahanan atau cuma untuk Tegal, enggak, pokoknya bidangnya luas. Jadi tadi ada pemasaran juga kan. Jadi harapan saya bagi warga GKJ Purwantoro, marilah kita semangat untuk berpelayanan dengan setulus hati. Terutama generasi mudanya. Ya, generasi muda. Untuk Bapak Wahyu, apa harapan? Harapannya kalau tadi Mas Andri sudah menyebutkan Bleber nih banyak yang bergabung, artinya dengan banyak yang bergabung itu kan bisa memberikan dampak. Ya itu kan semoga dampaknya itu ya baik. Wabeh dan PIJ memberikan dampaknya bukan hanya untuk kita tapi bagi pasamuannya saya ragam. Ekonomi ini mudah, boleh majelis ya gampang. Untuk yang selanjutnya harapan Bapak untuk PIJ apa? Ya tentunya satu, ada suatu regenerasi yang sehat, ya kan? Untuk kedepannya regenerasi yang sehat, dan tentunya nanti ada pelayanan yang sehat pula, dan kedepannya tentunya adalah gereja yang maju, gereja yang solid, ekonomi tercukupi, rohani tercukupi semuanya. Amin. Amin. Nah, itu. Jadi harapannya dari Pak Andre, Pak Wahyu, Pak Mono itu membuat kami dari saya itu semakin tahu. Bagi teman-teman, itulah yang menjadi harapan atau sebuah keanggotaan PIJ dalam Gereja Kristen Jawa Perantara ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan sukacita berikutnya. Shalom. Halo.